Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa malam ini dengan renungan bertema kedamaian dalam badai kehidupan. Saudara-saudara, perjalanan kehidupan manusia ini identik dengan kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan. Namun jika kapal itu masih dapat kembali atau melalui rute yang berlainan, maka manusia hanya mempunyai satu tujuan akhir, yaitu kematian. Dan setelah itu hanya ada satu lagi jalan yang harus ditempuh, yaitu ke surga atau ke neraka. Nah, kapal itu di tengah perjalanan diterpa oleh badai topan dan gelombang ombak samudra yang besar. Laut dan badai serta gelombang ombak samudra adalah gambaran kehidupan di dunia yang tidak pernah tenang. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan tanpa gelombang, udara yang cerah tanpa mendung. Namun di balik semuanya itu, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Ketika badai topan dan gelombang ombak samudera masalah menerpa kehidupan saudara dan saya, maka ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan yang menggandeng kita dengan tangan kanannya sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak. Janjinya untuk senantiasa menyertai dan membimbing kita adalah sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi masalah. Ada 3 kemungkinan yang terjadi ketika kapal diterpa badai topan dan gelombang ombak samudra. Yang pertama, kapal itu akan karam. Yang kedua, kapal itu terdampar di tempat yang bukan merupakan tujuannya. Dan yang ketiga, kapal itu tetap sampai di tempat tujuannya. Yang pertama, kapal itu karam, bagaikan kapal Titanic yang oleh pemilik atau pembuatnya dengan sombong mengatakan bahwa Titanic tidak mungkin dapat karam. Nah, ternyata malah karam di hari perdana pelayarannya karena lambungnya sobek menghantam gunung es yang tidak tampak karena berada di dalam lautan. Tuhan tidak senang dengan kesombongan seperti pembuatan menara Babel, di mana manusia membangun menara sampai ke langit dan tidak akan menyebar untuk memenuhi dunia sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya Allah mencerai-beraikan mereka dengan bahasa yang berlainan sehingga mereka saling salah paham dan akhirnya mereka berpisah, berpencar kemana-mana. Contoh, saudara-saudara, seorang pengemudi Indonesia di negara Arab dikeluarkan. Kenapa? Karena ketika dia membawa tuannya, di mukanya itu ada batu yang besar. Dan tuannya berkata, hajar, hajar, hajar. Maka dia hajar batu itu dengan mobilnya sehingga rusak. Ternyata kata hajar dalam bahasa Arab itu berarti batu dalam bahasa Indonesia. Kapal karam menggambarkan orang yang tidak tahan mengalami masalah dalam kehidupannya, sehingga tekanan darahnya naik berdebar-debar dan berakibat kena serangan jantung, stroke, depresi berat sampai terkena kanker. Ketika dia kaya atau mempunyai jabatan yang tinggi, sikapnya sombong, memandang hanya sebelah mata kepada orang-orang miskin atau orang rendahan, bahkan mencari kesempatan di atas sesangsaraan orang lain, menindas mereka yang miskin dan lemah. Nah, ketika dia jatuh bangkrut, maka tidak ada orang yang mau menolongnya, saudara-saudara. Yang kedua adalah terdampar di pelabuhan lain. Berarti orang ini kecewa dengan Tuhan atau dengan gembalanya yang tidak mau mengerti dan memperhatikan masalahnya. Atau juga khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan keinginannya untuk mengatasi masalahnya.
Sehingga dia pindah gereja sampai shopping gereja yang cocok. Atau lebih parah lagi, dia lari mencari pelarian semu dengan menjadi pengkonsumsi narkoba, mabuk, judi, perzinahan, malah pindah agama, saudara-saudara. Ada guru-guru palsu dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Banyak guru-guru palsu dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dewasa ini. Bidah seperti Yehova, Unitarian, Mormon, dan sebagainya yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui Yesus hanya ciptaan Allah sama seperti manusia yang lain. Bahkan belakangan ini ada pendeta terkenal yang menyatakan bahwa Yesus itu di bawah Allah Bapa. Dia malah bermimpi bercinta dengan Roh Kudus di hadapan istri dan anaknya. Dia katakan sangat nikmat sekali percintaan itu. Dan dia mengatakan bahwa Roh Kudus adalah wanita. Saudara-saudara, bercinta di hadapan istri dan anaknya saja sudah merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh hamba Tuhan. Sekalipun itu dalam mimpi. Karena mimpi juga kadang mencerminkan apa yang dia pikirkan. Apalagi menyatakan bahwa Roh Kudus itu berkelamin wanita. Dari mana dasar ayatnya di Alkitab? Enggak ada, saudara-saudara. Ada juga doktrin yang mulai digemari orang. Karena dosa kita di masa dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni Tuhan. Nah, akibat doktrin dosa yang akan datang sudah diampuni Tuhan, maka dampaknya pengikutnya dapat bebas berbuat dosa, tidak merasa bersalah karena sudah diampuni. Dan dalam pengajaran itu tidak ada kata bertobat atau minta pengampunan, karena semuanya sudah diampuni. Sekali diampuni tetap diampuni, saudara. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Inilah ciri-ciri guru palsu juga, saudara. Ajaran yang menekankan pada berkat perpuluhan harus dilakukan dengan mengingatkan mereka pada hukum tabur tuai, mengingatkan pada janji Tuhan untuk menguji dia, seperti pada Malaiki 3 ayat 10. Dikatakan, ujilah aku, maka tingkap-tingkap langit akan aku buka dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya ingin mengingatkan, saudara-saudara, apakah Adam pernah menabur di Taman Eden? Adam tidak pernah menabur, tapi dia menuai apa yang ada di Taman Eden. Makanan sudah disediakan Allah ketika hidupnya masih serupa dengan gambar dan rupa Allah. Jadi hukum tabur tuai itu untuk berkat adalah tidak benar, karena otomatis ketika kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan menjadi pelaku firman, maka berkat itu akan diberikan kepada kita. Nah, baru karena Adam berbuat dosa dengan makan buah yang dilarang Allah, maka dia diusir dari Taman Eden, dan sejak itu dia harus bersusah payah untuk mencari makan. Dan Set juga dilahirkan sesuai dengan rupa dan gambar Adam. Demikianlah juga semua turunan-turunan Adam, karena sudah berdosa. Di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, saudara-saudara, ketika Allah mencintai kita, maka kita tidak usah susah payah mencari
berkat mencari makan, minum untuk hidup kita. Karena dikatakan sia-sia, bangun pagi-pagi duduk sampai malam, dan juga roti yang diperoleh dengan susah payah, itu adalah bagi orang yang tidak dicintai Tuhan, karena mereka bukan menjadi pelaku firman, dan mereka juga tidak mencintai Allah. Demikian juga Yusuf dikatakan dibuat berhasil karena Allah menyertai dan memberkatinya. Jadi kunci berkat itu adalah pada Allah, yaitu ketika Dia mencintai kita dan memberkati kita. Salah besar jika hukum tabur tuai itu dikaitkan untuk berkat. Dan ini ditekankan oleh beberapa oknum hamba Tuhan. Maaf. Dan hal ini dapat dinilai bagaimana dengan kehidupannya, bagaimana dengan rumahnya, mewah, mobilnya, bagaimana dengan sikapnya terhadap jemaat yang miskin, saudara-saudara. Hukum tabur tuai berlaku untuk perbuatan, bukan untuk berkat. Dikatakan, jika menabur angin, maka akan menuai puting beliung, dalam Hosea 8 ayat 7. Hukum karma itulah yang berlaku, bukan tabur tuai untuk berkat, saudara. Dan di Galatia 1 ayat 6 dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut Injil lain. Inilah salah satu akibat jika yang dicari untuk mengikut Tuhan adalah berkat, maka ketika berkat itu tidak datang, malah dia harus sangkal diri, pikul salib baru mengikut Yesus, maka dia akan kecewa. Kok ikut Yesus itu susah, tidak senang. Dan dia meninggalkan Yesus tanpa memikirkan arti keselamatan dan hidup kekal. Karena yang mereka pikirkan dan utamakan adalah kesenangan duniawi dalam kehidupan mereka di dunia ini. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah tujuan kita mencari kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kebenaran, sehingga damai sejahtera dan sukacita akan diberikan oleh Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap akan merasa damai dan sukacita. Ada dua macam sukacita, saudara, yaitu pertama, inward joy, atau sukacita yang ada di dalam hati, karena kita mengenal Allah, karena kita berserah dan percaya pada kehendak dan rancangannya. Inward joy ini akan mengusir segala kecemasan, ketakutan dalam hidup ketika kita mengalami masalah. Sedangkan sukacita yang kedua adalah bahagia. Tapi bahagia ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Kita bahagia ketika tidak ada masalah dengan keluarga kita. Kita bahagia karena kita sehat, karena hidup kita cukup, anak-anak semuanya diberkati. Tetapi ketika salah satu kondisi itu tidak ada, misalnya kita ribut dengan pasangan kita, atau keuangan kita minus dan sebagainya, maka kita tidak akan bahagia lagi. Lah kita bisa merasa sukacita di dalam hati karena kita mengenal Allah. Sudah kita mengenal Allah dengan membaca Alkitab. Bukan kita yang mengenal Allah, tapi Allah mengenalkan dirinya lewat Alkitab. Saudara tidak akan tahu kalau nama saya Irwan, kalau saya tidak bilang memperkenalkan diri saya, nama saya Irwan. Dan dalam hidup ini kita berserah, bukan menyerah, saudara. Berserah itu artinya dengan kesadaran menyerahkan hidup kita kepada Allah. Tapi kalau menyerah, itu bagaikan orang yang sudah tidak kuat menghadapi masalah, give up, menyerah. Atau ketika dikepung oleh musuh, maka dia ditodong senjata, menyerah atau mati. Maka dia menyerah, tidak dapat melakukan apapun juga. Kita berserah kepada rencana kehendak Allah, karena rancangannya bukan rancangan
kejahatan, tapi damai sejahtera oleh Roh Kudus demi masa depan yang lebih baik, saudara-saudara. Nah, damai sejahtera, sukacita seperti tadi ada di dalam hidup kita, dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang dapat menghilangkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Seperti saya, saudara-saudara, ketika dulu diberkati dengan uang banyak, saya tidak pernah merasakan damai sejahtera karena saya menjadi hamba mamon, hamba uang. Tapi sekarang tanpa adanya income sama sekali, saya merasa damai sejahtera, sukacita. Saya tidak pernah berpikir besok makan apa, karena saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara saya. Dan terbukti Tuhan memelihara dan mencukupi hidup saya, saudara-saudara. Nah, kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir di bawah Firaun yang melambangkan iblis. Mereka dilepaskan dari kejaran Firaun dan serdadunya karena Tuhan membelah Laut Merah dan mereka menyeberangi laut, yang berarti rohani dibaptis. Karena ketika itu di belakang sudah ada tentara Mesir, di mukanya laut, di samping gunung batu kiri kanan, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar secara ajaib dengan membelah laut terbelah. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Mereka kehausan selama 3 hari karena tidak menemukan air. Dan ketika menemukan air, ternyata air itu pahit. Tapi Tuhan mengubah air itu menjadi air manis. Itulah pertama pengalaman kita untuk ikut Yesus, yaitu diuji. Apakah kita masih taat dan setia dalam segala masalah yang kita hadapi? Bukannya langsung diberkati, bukannya langsung senang, saudara-saudara. Harus ada tahapan-tahapan ujian untuk dapat meraih gelar doktor. Dari ujian dari sekolah dasar, SMP, SMA, S1, S2, seterusnya diuji terus, saudara-saudara. Makin berat ujian itu. Dan jika kita lulus, kita mendapatkan hak sebagai pemegang kelulusan dari kuliah kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kapal itu tetap bertahan karena jangkar yang diturunkan, sehingga kapal itu sampai ke tempat tujuan, yaitu ketika badai ombak sudah reda, maka dia dapat meneruskan perjalanannya. Nakoda yang berpengalaman akan segera menurunkan jangkar agar kapal tidak karam atau terdampar. Apakah jangkar itu? Nah, jika kapal diseret ombak makin jauh, maka jangkar itu akan semakin dalam menghujam ke dalam dasar laut, sehingga makin kokoh cengkeramannya dan kapal akan berhenti. Jangkar, saudara-saudara, yang pertama dibuat dari logam pilihan, harus kuat karena dia harus menahan kapal yang berat. Dan yang kedua, fungsinya untuk menjaga agar kapal tetap di tempatnya meskipun terombang-ambing ombak. Jangkar rohani kita adalah jangkar Allah, di mana ujung yang satu merupakan sumpah Allah kepada Abraham dalam Kejadian 22 ayat 16 dan 17, dan ujung satunya adalah janji Allah dalam Ibrani 13 ayat 5. Apakah itu? Sumpah Allah kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, Allah sampai bersumpah kepada Abraham. Manusia boleh bersumpah, boleh teken surat di notaris, tapi dia bisa mengingkari janjinya. Apa yang ditulis, apa semuanya bisa diingkari semua. Ini Allah tanpa bersumpah pun Allah pasti memenuhi janjinya. Ini sampai bersumpah.
Berarti sangat ditegaskan bahwa janjinya akan dipenuhi. Karena apa? Karena Abraham tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalnya kepada Tuhan atas perintah dia. Dikatakan aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, saudara-saudara. Abraham diuji kesetiaannya dan ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian, anak tunggalnya. Abraham sudah kaya sejak dahulu di Ur Kasdim, di Haran. Karena itu Ishak adalah harta yang paling berharga bagi dia, milik yang paling berharga. Kecintanya pada Ishak melebihi semua harta benda. Tetapi diminta Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, kita bandingkan ketika Abraham menawar Sodom Gomora yang mau dihancurkan Tuhan agar tidak dimusnahkan. Abraham minta jika ada 50 orang yang baik, Tuhan jangan kau hancurkan. Tapi Tuhan bilang 40 pun tidak akan aku musnahkan. Dan Abraham berani menawar 30 Tuhan, 20 Tuhan, 10 Tuhan. Tapi tetap tidak ada 10 orang pun yang benar. Dan di sini dikatakan pagi-pagi benar dia pergi ke tempat yang dia juga tidak tahu. Dia tidak menawar, dia tanpa berkata babi bu, dia langsung pergi, saudara-saudara. Padahal kembali lagi, Ishak anak tunggalnya, anak yang dikasihnya harus dia sembelih dengan tangannya sendiri, saudara-saudara. Nah, apa artinya semua ini? Karena ternyata Allah menyediakan domba sebagai pengganti Ishak. Allah menghendaki agar kita mengutamakan dia di atas segala-galanya. Dia harus dinomorsatukan. Tidak ada berhala lain yang dapat kita sembah melebihi dia. Nah, kadang-kadang kita tidak gereja hanya karena mau ada rezeki atau melakukan hobi mancing atau keluar kota dengan keluarga. Bahkan kita juga tidak mempersembahkan apa yang harusnya menjadi hak Tuhan. Yang kedua adalah janji dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita ini baru bisa makan yang murah-murah, pecel soto, maka jangan mengharapkan kita makan di restoran yang besar, yang mahal. Atau kita gajinya hanya pas-pasan, pengen punya mobil. Itu artinya apa? Kita tidak mencukupi, merasa bersyukur dengan apa yang ada diberikan pada kita. Dan akhirnya yang terjadi korupsi, menipu, mencuri dan sebagainya. Karena janji Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan saudara, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan, menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena masalah harta warisan, maka terjadilah rebutan di antara saudara-saudara sampai ke pengadilan. Nah, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Boleh, saudara-saudara. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan kekayaan? Dan untuk apa kekayaan itu? Tidak jarang orang Kristen yang berkedok agama dipakai kedok untuk menipu orang, ya, meminta diskon dan sebagainya. Nah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup dalam kekurangan seperti apa yang saya alami. Dia pasti mencukupi kebutuhan kita, tapi bukan keinginan kita. 20 tahun saya tidak punya income, bahkan banyak utang untuk menyelesaikan masalah tanah saya. Tetapi sekali lagi, tidak pernah saya sekalipun makan dengan kecap saja, apalagi kelaparan, saudara-saudara. Bahkan saya dapat melayani kemana-mana sampai ke luar negeri, dan Tuhan menyediakan dananya secara ajaib. Dan
mengherankan. Saudara-saudara, untuk memegang jangkar yang ada di dalam lautan itu harus dengan rantai kapal atau sling besi. Diperlukan pegangan teguh pada jangkar rohani kita, seperti dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara-saudara, kita harus tekun dan uji. Dan ketika kita sudah melakukan kehendak Allah, maka Allah akan memberkati kita, saudara-saudara. Di Roma 5 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita tekun, maka kita tahan uji. Dan ketika tahan uji, maka ada pengharapan yang timbul dalam diri kita. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, saudara, karena Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan iman bahwa pasti Allah akan menyelesaikan masalah ini indah pada waktunya. Saudara-saudara, iman dan penderitaan akan menimbulkan pengharapan seperti ayat tadi. Di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, harapan kita itu seperti sauh yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu ibaratnya menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Sauh itu tidak kelihatan sekali lagi, saudara, tapi kita berharap pasti jangkar ini akan menahan kapal dari goncangan, dari badai, dari gelombang ombak samudera. Karena itu dikatakan sauh tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman hidup bagi hidup kita. Jangkar Allah adalah pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu ibaratnya menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Artinya ketika Tuhan Yesus mati, maka tirai bat Allah terbelah dua, sehingga bukan hanya imam-imam yang dipilih yang dapat masuk ruang maha kudus, tapi setiap orang terbuka untuk masuk. Artinya setiap orang dapat langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara-perantara yang lain. Saudaraku, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Tuhan supaya kita tidak takut. Ya, karena Tuhan berjanji menyertai kita. Karena Dia itu Allah kita, akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Itu janjinya, saudara. Dia memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan, bukan tangan kiri, saudara. Berarti kita ini dihargai oleh Allah, pegang tangan kanan dan membawa kemenangan seperti apa yang saya alami 20 tahun dibimbing Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan kemenangan atas masalah saya. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia juga akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, seperti saya katakan tadi, ketika kita mau ujian untuk dapat lulus dari SMP menuju SMA, maka kita akan diberi soal-soal yang sesuai dengan pengetahuan yang ada pada anak-anak SMP. Demikian juga kita ketika mau ujian S1, kita tidak akan diberikan soal-soal S3 atau S2 karena itu di luar kemampuan kita,
di luar kekuatan kita. Masalah yang ada itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan juga apa? Allah berjanji memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar pasti diberikan, indah pada waktunya. Inilah janji Tuhan yang ya dan amin. Saya benar-benar sekali lagi diberi kemenangan setelah 20 tahun mengalami masalah. Tanah yang secara sah adalah milik saya. Begitu juga ayat penutup berikut ini yang menyatakan janji Tuhan untuk terus menyertai kita, bahkan menggendong kita ketika kita sudah tidak kuat berjalan dalam kehidupan ini, dan telah dilakukan juga kepada saya selama hidup ini, saudara-saudara. Dia menjamin untuk terus menanggung hidup kita, memikul kita, sehingga tidak ada beban dalam hidup ini yang kita pikul sendiri. Yaitu dalam Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin.